Assalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita perhatian lebih kepada harta haram untuk belajar fikih muamalah. Ada seorang ulama ditanya, dinasihati untuk bersikap zuhud terhadap dunia, untuk wara'. Kata beliau, saya telah menulis buku tentang fikih muamalah. Ini dalil bahwasanya orang yang senang atau orang yang mau belajar fikih muamalah adalah orang yang zuhud, orang yang peduli dengan akhiratnya, enggak sembarangan. Apalagi fikih muamalah adalah fikih yang sangat penting terutama bagi orang-orang yang pengen memperbaiki diri. Kalau fikih-fikih yang lain semua sami'na wa ata'na lah. Afwan akhi, tadi sholatnya antum kayak gini ketika sujud, ini inbisatil kalbi. Dalam sebuah hadis nahan Nabi an inbisatil kalbi, Nabi melarang orang sujud meletakkan tangannya ke lantai seperti anjing yang sedang duduk. Oh syukran akhi, jazakallah khairan, sami'na wa ata'na. Afwan tadi wudunya ini kurang sempurna ada. Kita kalau soal ibadah mah sami'na wa ata'na. Tapi kalau urusan perut, afwan akhi, pekerjaan antum ini haram. Apa-apa antum haram? Ada khilafnya ini. Wah. Enggak, ini bukan riba. Ini bukan perbuatan yang bla bla dan bla. Kita ada hawa nafsu yang berlebih soal harta. Karena menurut riset penelitian, kebutuhan yang paling dasar bagi seorang manusia adalah makan dan minum. Ya enggak? Kebutuhan yang paling dasar makan dan minum. Orang tahan jadi pencuri, jadi pembegal, apakah gara-gara mas kawin? Enggak. Yang paling dasar gara-gara makan, minum. Orang tahan ya untuk berbuat kriminal, misalnya menjual dirinya, bukan gara-gara dia pengen mendapatkan tas baru, tapi yang paling dasar itu makan dan minum. Jadi teman-teman yang masih semangat belajar fikih muamalah, saya ucapkan ya, kalian masya Allah terbaik karena mau belajar sesuatu yang paling sensitif, yaitu soal harta. Bisa jadi kita ketahuan, oh ternyata perbuatan saya selama ini haram. Ternyata transaksi yang saya selama ini lakukan ternyata dilarang. Disinilah ujian keimanan sebenarnya. Karena fikih muamalah pembahasan yang sangat amat penting sekali dan jarang juga dikaji, dan ini termasuk pembahasannya awal-awal, jadi kita semangat ya. Saya di sini melanjutkan kajian Fathul Qorib kita setelah kemarin kita bahas tentang masalah apa itu jual beli, pembagian jual beli, kemudian yang terakhir syarat sah jual beli yang 7. Kemudian beliau di sini mengatakan faslun, pembahasan baru fir riba, tentang riba. Ada sebuah kaidah kita pahami kemarin. Hukum asal muamalah adalah mubah. Hukum asal muamalah itu al-ibahah. Sehingga kita pelajari, jadi hukum asal transaksi itu halalan thayyiban kecuali ada yang membuatnya haram. Dan 3 sebab terbesar transaksi menjadi haram ada 3. Ya, jadi sebab transaksi diharamkan yang paling dasar sebabnya 3, Pak. Yang pertama adalah zalim. Apa? Zalim. Transaksi hukum asalnya halal, tapi kalau ada kezaliman di sana, ada penipuan, ada manipulasi. Oh ini jamnya ya satu-satunya di Palembang, dia beli, mau diamboinya ke kantor, sekantor beli semua tuh jam. Berarti dia bohong. Ya. Ya. Agak ada ya main-mainnya habis salat Isya aja nanti ya. Di rumah sendiri-sendiri. Hai, mana tadi?
sampai jam, ya. Jadi dia bohong, zalim dia. Sebuah barang harga pasarannya 1 juta, kita beli karena kita nggak tahu harga jadi 2 juta. Kira-kira kita ngerasa dizolimi nggak? Iya nggak? Iya, karena pasarannya 1 juta, dijual 2 juta, zalim kita, harusnya dapat 2 ini. Contoh lain, ya, misalnya kita buka toko baru, kita suruh teman-teman kita untuk meramekan, ya, sehingga kesannya itu toko baru mulai, baru buka, udah rame. Mas, pasti enak nih makanan di sini. Orang mikirnya kan kayak gitu. Dia mampir, dia beli, mungkin belinya agak banyak, bawa ke rumah, subhanallah, makanan apa dia ini? Merasa dizalimi. Yang kedua, gharor. Sebab yang kedua yang menjadikan transaksi haram adalah gharor. Apa itu gharor? Gharor kita sudah singgung kemarin, adalah ketidakjelasan yang tinggi. Ya, gharor itu spekulatif yang tinggi, ketidakjelasan. Seperti jual beli, ya, kucing dalam karung. Tapi kalau tidak jelasnya itu kecil, nggak masalah. Contoh, beli mobil, tahu nggak spare partnya? Nggak ada tahu. Ya, beli baju, tahu nggak benangnya dari mana? Nggak jelas. Beli rumah, tahu nggak pondasinya kayak gimana, besi-besinya? Nggak jelas, tapi ketidakjelasannya sedikit. Diperbolehkan. Beli telur, kadang beli duren, ya, itu termasuk ke tingkat gharor yang susah berlepas dari dirinya. Ya, beli buah, kan kadang matang, kadang nggak matang, kadang ada ulatnya. Ini gharor yang masih kecil atau gharor yang tidak terlalu besar, nggak terlalu rugi lah kita. Ya, tapi kalau kita ternyata beli sesuatu, ya, kayak kita bahas kemarin, ya, beli apa? Beli burung di angkasa, ya, bisa jadi tidak kita dapatkan barang tersebut. Atau jual beli motor yang udah dicuri, ya, gharor yang besar. Yang ketiga, riba. Yang ketiga apa? Riba. Ini yang kita akan bahas pada malam hari ini. Ulangi, 3 sebab terbesar. Udah jam 7 aja ini. Yang pertama apa? Zalim. Yang kedua, gharor. Yang ketiga, riba. Ya, jadi kita belajar tiap malam Selasa ini kayak kuliah, teman-teman, ya. Kita coba struktur demikian rupa. Kayak kemarin syarat sah jual beli berapa? 7. Itu diulang-ulangin terus biar poinnya lengkap. Ini sebab transaksi haram ada 3 garis besarnya. Yang pertama zalim, yang kedua gharor, yang ketiga riba. Kita bahas apa itu riba. Riba, ya, kata Syekh di sini dalam kitab Fathul Qarib, bi alf maksurah lughatan az-ziyadah. Secara bahasa, riba itu artinya ziyadah, tambahan. Dari kata roba yarbu yang artinya tumbuh dan bertambah. Jadi riba artinya apa? Tambahan. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah definisi umum atau luas. Riba dalam definisi yang luas. Dan yang kedua ada definisi yang sempit, yang khusus. Apa definisi riba secara umum? Artinya semua transaksi yang diharamkan itu riba. Jadi kalau membaca sebuah kitab ada dibilang ini riba, mungkin maksudnya riba makna yang umum, segala transaksi yang diharamkan itu riba. Baik dia gharor, riba, dia zalim, riba. Secara bahasa, ya, secara bahasa. Afwan, maaf, secara istilah tapi makna
luas. Adapun makna sempit, khusus, dan ini yang kita bahas, ini banyak sekali definisi-definisinya dan sebenarnya ini hanya sebuah definisi ya. Tidak ada sesuatu yang menggambarkan khusus karena banyak macam-macamnya. Bisa diartikan kalau di sini dikatakan muqabalatu iwad bi akhar majhul atamathul fi mi'yari syara' halatal aqdi aw ma takhiri fil iwadaini aw ahadihima. Akan tetapi kita maknakan lain adalah tambahan. Jadi riba secara definisi khusus adalah tambahan khusus atau kelebihan khusus tanpa ada imbalan hasil dari transaksi. Contoh ya, saya berhutang ya, siapa namanya nih yang nggak pakai peci? Siapa? Hah? Wawan. Ya, saya minjam uang sama Wawan 10 juta. Wawan bilang, kembaliin 12 juta. Ingat 10 juta dengan 12 juta ada kelebihan nggak sana? Ada. Ada tambahan? Ada. Tambahan ini untuk apalah kira-kira? Gantinya apa? Ada nggak ganti? Ya, Wawan punya uang 50 juta, saya punya mobil, kita jualan, itu ada gantinya. 50 juta itu imbalan atau ganti dari mobil, ya kan? Iya. Contoh lagi, saya ngutang, saya beli HP, siapa namanya? Teddy, saya beli HP Teddy 5 juta, nyicil sebulan 1 juta, ya. Ternyata saya telat cicilannya. Tadi bilang, Ustaz bayar Ustaz, tambah 100.000. Kira-kira 100.000 ini dari imbalan apa? Ada enggak? Enggak ada. Inilah yang namanya riba. Tapi definisi ini masih umum ya sebenarnya. Atau definisi yang kedua, tambahan beban atas penundaan utang. Hutang piutang itu mubah. Tapi ketika dia ada tambahan atau kalau terlambat dia bertambah, ini namanya riba. Kenapa? Ingat, ini hukum asal Pak. Kenapa kita harus paham? Ini hukum asal kaidah. Akad itu ada 2. Akad komersil dan akad sosial. Ya, ini yang kita bahas di awal-awal tuh. Ya, perhatikan, akad ada 2. Yang pertama komersial. Yang kedua sosial. Siapa yang tahu bedanya? Ya, ada yang tahu beda komersil sama sosial? Kalau komersil, akad yang mendatangkan keuntungan. Jual beli, sewa menyewa, dapat untung kita karena harapan kita laba. Kita jual baju, ya, kita jual buku, apa untung, apa ingin kita dapat keuntungan, boleh. Ada yang kedua namanya akad sosial. Akad sosial ini inginnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini apa yang dia inginkan? Pahala, namanya sosial, bantu orang. Minjemin itu bantu nggak? Minjemin uang itu bantu orang nggak? Bantu. Kaedahnya akad sosial nggak boleh ambil untung. Akad komersil silakan ambil untung sebanyak-banyaknya. Tapi kalau akad sosial nggak boleh ambil untung. Contoh, utang piutang, itu kan akad sosial. Ustaz pinjam Ustaz 5 juta, minjemin. Apa harapannya? Pahala dari Allah. Balikin 6 juta. Kalau pengen balikin 6 juta Ustaz, lebih baik kita usaha saja. Ya. Jangan utang piutang karena akadnya udah komersil. Ya, ini nih saya ambilin barang, saya kasih barang. Jadi harus kita bedakan antara akad sosial dan komersil. Contoh gadai. Gadai itu akad apa kira-kira? Komersil? Pinjam meminjam, sosial. Ya, misalnya saya ya datang kepada seseorang. Saya bilang, ya, saya pinjam uang dong 5 juta. Ya, saya gadaikan nih. Ya, HP saya.
ini barang gadai. Ya, dia ngutangin saya 5 juta mendapatkan HP. Pertanyaan, boleh nggak dipakai HP-nya oleh si orang tersebut? Kenapa nggak boleh? Karena ini akadnya sosial. Mantu minjemin 5 juta, ini mah akad jaminan. Dia nggak boleh ngambil keuntungan. Aku pakai aja lah HP-nya, aku pakai aja lah kebunnya daripada mubazir. Nah, kalau pengen ngambil keuntungan dari kebun, jangan utang piutang, tapi kita usaha bareng. Kau pemodal, saya pengelola, gitu Pak. Ya, jadi kita harus perhatikan nih bedanya akad sosial dan komersil, itu pengertiannya. Dan hari ini kita nggak bahas masalah kaedahnya Pak ya, kita bahas masalah bahayanya. Dan saya mengambil dari buku Ustadz Amin Nur Bais, ya, buku yang sangat bagus sekali bahasa Indonesia tentang riba yang saya pernah baca. Judulnya Ada Apa Dengan Riba. Ya, ada apa dengan riba. Ya, kalau yang pengen beli silakan pesan sama KPMI Palembang. Saya nggak jualan, ya nggak promosi di sini. Jadi promosin orang lain, ya bukan saya yang jualan. Jadi KPMI Palembang jualan buku, judulnya Ada Apa Dengan Riba. Ini buku yang bagus sekali Pak, lumayan tebal, tentang masalah riba. Kita akan bahas bahaya riba. Ingat, riba termasuk harta haram. Sebelum saya bahas bahaya dosa riba, saya akan berkisah dulu. Ya, karena kita suka kisah, ya. Suka nggak sama kisah? Suka. Semua manusia suka kisah. Anak kecil suka Boboiboy Kuasa 7. Ya, lawan Adudu. Ya. Yang remaja suka drama Korea, ya drakor. Ya. Ibu-ibu suka ya sinetron. Zaman saya dulu Tersanjung sampai episode 7, ya. Sekarang katanya dijadikan movie baru. Ada Cinta Fitri 3, ya. Ada yang namanya film Utaran dulu ya, emak-emak itu tahu semua itu. Sampai film yang religius pun ada, Azab Indosiar. Ya. Ya, itu semua orang suka kisah. Karena itulah Allah menjadikan sepertiga Al-Quran isinya kisah pada malam hari ini tentang masalah riba. Jadi ada seseorang sedang berjalan di sebuah jalan. Dia ngelihat ada seorang pemabuk. Ya, pemabuk. Dia karena sudah saking mabuknya itu, dia mandi alkohol, mandi khamar. Udah mabuk dia bilang, "Mandi, waduh aku pengen ke bulan, aku menggapai bulan." Begitu mabuk. Sampai-sampai orang tersebut heran. Dia bilang, "Istriku kena talak. Kalau seandainya ada sesuatu yang lebih buruk yang masuk ke dalam mulut seseorang manusia dibandingkan dengan khamar, paling parah mah khamar. Gak ada yang lain. Kalau ada yang lain istri aku kena talak," kata orang tersebut. Tapi dia ya bingung, ada nggak sih ya sebenarnya. Dia datang kepada Imam Malik ibn Anas rahimahullah, ya ulama besar di masanya, guru dari Imam Syafi'i. Ya, beliau dijuluki Imam Darul Hijrah, Imam Madinah. Ya, beliau ditanyain tentang fatwa tersebut. "Syekh, ada nggak sih yang lebih buruk daripada ini? Saya udah nalakin istri saya, kalau seandainya ada ya yang buruk yang masuk ke mulut manusia dibandingkan dengan khamar, minuman keras." Imam Malik bilang, "Duh, saya kurang tahu ya. Coba kamu pulang ke rumah, saya cari dulu, saya pelajari dulu, saya buka buku dulu. Nanti kalau udah ketemu kamu datang kepada saya." Siap, asyap. Beberapa hari kemudian datang, "Gimana saya udah ketemu belum?" "Alhamdulillah udah ketemu. Istri kamu kena talak." Loh, emang ada yang lebih buruk daripada khamar yang masuk ke dalam mulut manusia? Ada. Saya udah baca Al-Quran, saya udah pelajari hadis-hadis Nabi. Tidak ada yang lebih buruk yang masuk ke dalam mulut manusia dibandingkan dengan harta riba. Karena Allah umumkan peperangan dengan orang yang makan harta riba. Ya. Ini kisahnya. Jadi bahaya nih riba. Ya, riba punya sangat bahaya sekali. Bahkan bahaya riba itu melalui 5 fase.
5 fase. Fase yang pertama di dunia. Apa bahaya dosa riba di dunia? Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 276 Allah mengatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah membinasakan riba dan Allah menumbuhkan, menyuburkan sedekah. Ya, Allah menghancurkan riba di dunia. Apa penafsiran Allah menghancurkan riba? Ada 2. Maksud yang pertama, maksudnya menghancurkan keberkahannya. Pernah nggak Pak gaji gede tapi kita nggak tahu hilangnya kemana gitu? Ya nggak terasa. Itu namanya nggak berkah. Gajinya 5 juta tapi nggak bisa pernah nabung, padahal baru punya istri 1 dan anak belum ada, berarti nggak berkah nih. Dia sering ya kemaksiat atau mungkin dia nggak bersyukur, hilang saja, nggak ada tabungan, nggak berkah. Tapi ada loh orang yang kerjaannya gajinya cuman mungkin ya cuman 2 juta, dia punya 1 istri dan 2 anak, tapi masya Allah cukup aja, bahkan bisa nabung. Aneh, ini namanya berkah. Dan harta riba demi Allah nggak akan pernah berkah, meskipun dia sedekah setiap hari. Meskipun dia ya menyumbangkan dananya ke pondok pesantren, penghafal Al-Quran, menyantuni anak yatim piatu, selama dia hartanya dari riba nggak berkah. Kita punya teman-teman dulu kerja di bank. Dia cerita sama saya, sering sampaikan. Ya, dia termasuk jamaah pelaju juga. Ya, dia bilang sama Ustadz, dulu saya kerja di bank, gaji banyak tapi itu nggak tahu kemana. Hilang aja, nggak berkah. Kemudian dia resign dari bank, dia jualan, ya dia jual banyak hal. Kemudian dia bilang, masya Allah Ustaz, alhamdulillah saya udah bisa nyekolahin anak saya ke pondok pesantren di Jawa, bla 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 bla. Dia cerita, ya sekarang anak saya enak, orang istri saya juga penurut, ikut kajian juga. Nah, ini diantara keberkahan harta ya yang halalan thayyiban. Adapun riba nggak pernah Allah berkahi. Ini yang pertama. Yang kedua, maksudnya bukan hanya hilang berkah, tapi benar-benar menghilangkan fisik zat harta riba. Artinya pasti miskin dia Pak. Sekarang aja kita lihat dia kaya raya, lihat masa tuanya nanti. Mungkin banyak utang piutang, sakit-sakitan, uangnya habis untuk pengobatan ke luar negeri, enggak ada sisanya. Dalam sebuah hadis Ibnu Majah, Nabi mengatakan, ma ahadun aktsara minar riba illa kana akibatu amrihi ila qillatin. Tidaklah seorang yang memperbanyak harta riba melainkan akhir kesudahannya pasti kemiskinan, kesengsaraan dan kemelaratan. Sekarang aja wah bagus mobilnya ya, rumahnya masya Allah KPR, motornya leasing, ya kartunya banyak, kartu kredit semua di dalam dompetnya. Lihat sekarang mah enak, ya, tapi ujungnya akhirnya adalah kemelaratan. Ini di mana ini Pak? Di dunia. Yang kedua di alam kubur. Fase yang kedua di mana? Di alam kubur. Nabi pernah diajak dalam sebuah mimpi, dan mimpi Nabi adalah wahyu oleh malaikat melihat siksa-siksa kubur. Di antaranya adalah ada sungai darah, ya, blood river, sungai darah. Ada orang yang berenang di sungai darah, di tengah-tengah dia mau berenang menuju tepi, ya, pengen ke tepi, pengen keluar dari sungai darah tersebut. Di pinggir sungai ada orang yang bawa batu gede-gede, ya. Ketika yang berenang tadi udah ngedekat, dilemparin mulutnya dengan batu tersebut sampai dia terdorong ke tengah. Terus kayak gitu, mau lagi tambah batu lagi, balik kau berenang di laut,
di sungai mengakhirkan jawaban. Ya, Ustadz, apa hukum ini? Oh, ini nanti bagus pertanyaannya. Nanti pertanyaannya akan dibahas 2 pekan lagi. Boleh, kecuali darurat. Ustadz, tolong Ustadz, telepon dia. Ini apa hukumnya Ustadz? Sekarang lagi darurat. Kasih tahu nggak ya? Nggak boleh kayak gitu. Karena dia menunda dari keadaan yang darurat. Tapi kalau nggak darurat, nggak masalah. Barulah malaikat cerita, walladzi ra'aitahu fin nahri akilur riba. Orang yang kau lihat yang sedang berenang di sungai itu para pemakan harta riba. Bayangin Pak, kita berenang di sungai darah. Ya. Darah, bukan Lumban Tirta. Ya, bukan kolam renang, di sungai darah. Udah bau. Dan kita itu nggak bisa. Ya, jadi enaknya aja sekarang tapi berbahaya. Ya. Itu yang kedua, di alam kubur, di alam barzah. Fase yang ketiga, bangkit dari alam kubur. Fase yang ketiga, bangkit dari alam kubur. Ini bukan judul ini ya, bukan judul majalah Hidayah. Al-Baqarah 275. Ingat Al-Baqarah 275 ke bawah 1 halaman ini tentang riba, Pak. Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas ya. Yang makan harta riba tidaklah dia berdiri bangkit dari alam kubur kecuali seperti orang yang kerasukan setan, yang kena penyakit mas, gila. Kalau nggak tahu gila, epilepsi. Nggak tahu epilepsi, ayan. Nggak tahu ayam, gila. Dijadikan gilo, tahu galo gitu. Ya, uang kita galo, ya bukan gilo. Ini bangkit. Orang kan bangkit itu kadang dari alam kubur sebagaimana dia meninggalnya. Kenapa? Apa hubungan orang yang makan harta riba dengan kerasukan? Karena di dunia orang yang makan harta riba itu seperti orang yang kerasukan setan membela riba. Apa lanjutannya? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Mereka mengatakan sama antara riba dengan jual beli. Sama enggak, Pak? Enggak, kata Allah, wa halallahul bai'a wa harramar riba. Padahal beda. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Apa beda riba? Bayangin, Pak. Kalau semua orang buka jadi rentenir, kacau perekonomian. Kalau kita jualan bisnis real itu butuh manfaat yang nyata. Kita bikin barang, baju dibutuhkan, buku dibutuhkan, jasa potong rambut dibutuhkan, jasa driver dibutuhkan. Kita akan berlomba-lomba mendatangkan manfaat kepada manusia dengan mendapatkan uang, ya enggak? Iya. Coba bayangkan kalau orang yang jadi rentenir, dia capek-capek enggak Pak mendatangkan manfaat untuk manusia? Enggak, dia duduk aja di rumah. Ya, mau pinjam uang silakan ke rumah. Semua orang butuh uang. Kan banyak tuh selebaran. Tanpa dia usaha, uang tersebut datang dengan sendirinya. Iya, ini 10 juta balik ke 15 ya. Oke, siap. Dapetin uang dengan riba. Duduk kongkang-kangkeng minjemin 5 juta balik 6 juta, dapat 1 juta bonusnya. Rusak. Ya, karena itu beda sekali antara riba dan jual beli. Ya, ini yang keberapa? Yang ketiga. Fase yang pertama di dunia. Apa di dunia? Hilang berkah, hilang harta. Yang kedua, di alam barzah, alam kubur ngapain? Swimming, edan. Orang-orang yang riba itu kan, pokoknya enggak riba. Ya, padahal ulama sepakat, Pak. Riba itu haram, dosa besar. Yang mengatakan riba halal kafir. Ustadz, berarti yang di bank tuh kafir galau? Ida. Lah, kata Ustadz yang menghalalkan riba kafir.
Beda. Mereka nggak menghalalkan riba, Pak. Tapi mereka mengatakan bunga bukan riba. Beda ya. Dia, saya paham riba haram, Pak. Tapi ini bukan riba. Ini bunga. Mau kau ubah nama bunga, Aisyah, Fatimah, sama baik. Karena hakikatnya tidak berubah dengan perubahan nama. Ya. Kan sekarang sudah diubah namanya, bukan bunga, tapi apa ya? Manfaat, ya kan? Nah, kalau manfaat. Oh, ini bukan manfaat tapi ini adalah margin, ya. Banyak atau bagi hasil atau terus-terusnya atau laba keuntungan, sama hakikatnya. Mau diubah, mau namanya seindah Aisyah dan Fatimah, tetap saja namanya riba. Yang dosanya ngeriba ya. Yang keempat, di fase padang mahsyar, ini yang paling ngeri, Pak. Al-Baqarah 279. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasuli. Kalau kalian enggak mau tobat, maka umumkan peperangan terhadap Allah dan Rasulnya. Pak, kalau kita perang ya, di apa sekarang ada game perang apa namanya sekarang, kita ada kemungkinan menang, Pak. Kita perang sama uang mana yang paling melawan di Palembang? Texas, Kertapati? Maaf ya Om Kertapati. Ya, misalnya kita orang pelajaran Kertapati masih ada kemungkinan menang, Pak. Yang mau ngelawan siapapun, preman paling hebat pun, kita masih ada kemungkinan menang. Bagaimana kalau yang kita perangi adalah Allah? Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, maksudnya apa? Nanti di hari kiamat di padang mahsyar, orang-orang yang makan harta riba dibilang, khudh silahaka lil harbi, ambil senjata kalian, kita perang, kata Allah. Ya, ambil senjata kalian, mau ambil AK-47, mau granat, mau tank, mau samurai, ya, kita perang, kata Allah Subhanahu wa taala. Ngeri. Ya, yang ngajak perang Allah Subhanahu wa taala. Dan ada 3 dosa yang dianggap memerangi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ini dosa apa? Riba. Yang kedua, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku? Wali siapa? Wali Allah, wali beneran. Karena wali itu ada 2. Wali Ar-Rahman, wali setan. Ya, jangan nganggap orang sakti itu langsung jadi wali Allah. Kata Imam Syafi'i, kalau kalian lihat, idza ra'aita ar-rajula yamshi 'alal ma', berjalan di atas air. Sunan Bonang, ya, atau Naruto, ya, autatir al fil hawa, atau dia terbang ya di udara, Superman, ya, Spiderman dan teman-temannya. Jangan anggap langsung itu wali Allah sampai kalian bandingkan perbuatannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Ternyata yang bisa berenang, bisa berjalan di atas air nggak pernah sholat. Jumatannya di Mekah. Mana Pak? Ngapa ada Jumatan? Aku di Mekah. Padahal di Mekah belum Jumatan, masih subuh di sana. Kan bedanya 4 jam, masih pagi di sana. Ya, baru jam 8 pagi. Kita di sini Jumatan. Ya, siapa tahu berkebun di belakang rumah ya. Ya enggak Jumatan. Ya, jadi jangan nganggap wali, tapi wali Allah yang sejati. Ya, kalau kita musuhi di antaranya sahabat Nabi itu kan wali, ulama wali, maka Allah umumkan perang sama kita. Yang ketiga, para pembegal, para perampok, penyamun, ya, yang mengganggu jalanan itu pun dianggap yuharibunallaha wa rasulahu, mereka memerangi Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian yang terakhir, fase yang terakhir setelah hisab adalah neraka. Ini dia yang paling ngeri, Pak.
Cuman nih harta hilang be, harta aku banyak yang ndak riba. Berenangku jago berenang saat santai be. Nah dia nganggap mungkin kayak berenang di ini ya kolam renang. Atau masalah-masalah ya kerasukan setan cuman mah itu baik mungkin dia. Tapi ini nih neraka. Nggak bisa cek itu baik neraka. Al-Baqarah 275. Faman ja'ahu mau'idatum min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang datang peringatan kepadanya kemudian dia tobat, maka yang lalu-lalu Allah ampuni, Pak. Subhanallah. Riba Ustaz ya mak ini nih. Aku sering mak ini. Sudah kau taubat, insyaallah dosa kau diampuni. Waman ada, tapi kalau dia ngulangi, faulaika ashabun nar, itulah kata Allah penghuni neraka, hum fiha khalidun, kekal di dalam neraka. Ya Ustadz, kekal dalam neraka ngerinian, kafir berarti. Kafir enggak pemakan riba? Ini kekal dalam neraka. Ingat Pak, kalau ada kata kekal di neraka padahal perbuatannya bukan kufur, maksudnya ada dua. Kafir kalau dia menghalalkan. Riba haram enggak? Haram, cuman aku nih apa ya terpaksa ben ngambil motor ini atau yang lain. Nah ini, dia tahu itu haram. Tapi dia meyakini keharaman, tapi dia mengerjakan karena hawa nafsu, dia enggak kafir. Karena yang kafir apa? Yang menghalalkan. Ini riba, kau tahu, aku tahu ini riba, tapi ini halal ini. Dia udah tahu itu riba, itu halal, ini kafir. Yang kedua, maksudnya saking lamonyo di neraka, dianggap cak selamo-lamonyo. Artinya pelaku dosa, pelaku riba, dia masuk ke dalam neraka dalam jangka waktu yang sangat amat lama sampai dibilangkan kekal, meskipun nanti balik lagi ke surga kalau dia punya keimanan, tapi tidak tahu kapan, berapa ratus tahun gitu, tidak tahu. Waliyazubillah Pak ya. Insyaallah kita lanjutkan sedikit lagi tentang hadis-hadis tentang bahaya dosa riba. Ya jangan tidak datang kamu minggu depan, ngeri. Aku takut tahu riba. Iya, jadi tidak datang lagi dia. Nah ini imannya berarti belum kokoh Pak. Ya ingat, orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Asyhadu anna Muhammad hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Ya, kita sudah bahas tadi definisi riba, ya, kemudian hukum riba. Apa hukum riba? Haram, ya, termasuk dosa besar. Ijma, sepakat para ulama. Bahkan riba diharamkan di semua agama. Ya, di agama ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani dan agama-agama sebelum Islam pun mengharamkan riba. Dalam surat An-Nisa ayat ke-161 Allah mengatakan wa'khdhihim murriba, karena mereka memakan harta riba, wa qad nuhu anhu, sedangkan mereka udah dilarang. Itu ahlul kitab. Jadi semua agama mengharamkan riba. Ya. Intinya Pak, semua bisnis yang diharamkan itu pasti mendatangkan sesuatu yang, ya, menuju kesengsaraan. Maaf mungkin saya sebut namanya paytren. Ya, dalam Islam paytren diharamkan, dan sekarang apa yang terjadi dengan paytren? Bangkrut, udah tutup. Ya, ada para penggiatnya di sini, ya. Kenapa? Karena bertentangan dengan prinsip fikih muamalah Islamiyah. Ya, dia kan sistemnya MLM, ya, paytren. Karena itulah diharamkan oleh banyak asatidzah kita. Jadi ingat, bedain sosok, ya, meskipun ada sosok ustadz di sana yang diustadkan, itu tidak menjamin bahwasanya segala transaksinya halal. Karena masalah muamalah ini tidak banyak dipahami banyak orang. Apalagi yang terbaru yang kontemporer, ini harus terus kita pelajari. Kita punya terus bimbingan para ustadz, ya. Karena juga sedikit ustadz yang mau bahas masalah fikih muamalah ini, apalagi yang penerapannya kepada kasus-kasus kontemporer. Kita lanjutkan, ya, kita udah bahas 5 fase. Kemudian kita bahas dalam hadis-hadis. Ya, di antara bahaya dan riba yang pertama yang berasal dari hadis-hadis Nabi, mendapat laknat dari Rasulullah. Ini yang pertama. Dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, Nabi mengatakan, ya, sahabat mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa kitabai wa katibaihi wa syahidaihi wa qalahum sawa. Nabi melaknat makan harta riba. Ustadz, saya nggak makan harta riba kok. Saya kan datang ke rentenir, minjem uang 5 juta, ngembaliin 6 juta. Yang ribanya yang mana? 1 juta. Yang makan siapa? Orang itu. Saya mah nggak makan, Ustadz. Saya minjem uang ke bank, ya bank yang makan harta riba. Saya nggak makan, ya nggak. Saya ngenjo. Ya. Kata Nabi, lihat, ya, kata sahabat ini, Nabi melaknat pemakan riba wa mukilahu, dan yang ngenjo. Lemak dia makan, kau tidak makan. Tapi kata Nabi, wahum sawa, dusonyo samo. Ya, Ustadz, yang riba kan KPR-nya, leasingnya, saya kan enggak. Saya cuma ngambil kok. Yang riba kan kartu kreditnya, saya makainya kok. Saya enggak makan. Ya, saya malah dizolimi. Samo baik.
Kata Nabi, la'anallah, ya kata sahabat, la'ana Rasulullah akila riba wa mukilahu, dan yang memberinya, yang ketiga katibaihi, yang mencatat. Nah, kau yang gawe di perusahaan bagian keuangan, ya bagian apa namanya tuh, akuntansi, ya sarjana ekonomi. Nah, kau nyatat transaksi riba, pahala lagi, dosanya sama. Langsung cemas. Enggak, kita bahas dulu yang termasuk hadis ini, yang mencatat ketika akad, notaris ketika akad itu loh, ya. Nah, itu yang mendapatkan laknat. Adapun kita yang hanya bagian audit keuangan perusahaan, yang punya kerjasama dengan bank, kita hanya mencatat transaksi ribanya saja yang dikerjakan oleh perusahaan, maka ini enggak termaksud dalam hadis ini. Aduh, alhamdulillah Ustadz, alhamdulillah. Ya, karena agak unik. Saya pernah mendapatin persatuan notaris hijrah, ya, notaris hijrah. Kalau pegawai bank hijrah masuk akal. Notaris hijrah, emang salah notaris apa? Notaris itu enggak dosa, Pak. Yang dosa itu kalau notaris dia pencatat transaksi riba. Jadi enggak ada istilah notaris hijrah. Ya, kalau anak band hijrah ada, masuk akal. Ya, kalau tukang ojek hijrah nggak ada, karena tukang ojek hukum asalnya boleh, yang nggak boleh yang ngojekin yang bukan mahram atau hal-hal yang lainnya. Jadi bedakan antara oknum dengan pekerjaannya. Ya, Pak ya? Iya, jadi notaris boleh teman-teman ya, tapi dia menolak kalau pengen mencatat akad riba, akad minjam dan seterusnya. Ini yang pertama, Pak ya, jadi dapat laknat. Yang kedua, dosa yang membinasakan. Ijtanibus sab'al mubiqat. Kata Nabi, jauhilah 7 dosa yang menghancurkan, membinasakan, melenyapkan dan memusnahkan. Sahabat tanya, wa mahunna ya Rasulullah, apa saja? 7. Yang pertama, asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mendatangin kuburan puyang-puyang untuk meminta ya hajat, ya minta datang ke kuburan untuk minta sesuatu, termasuk syirik. Yang kedua, sihir. Lijarnian labiosa, saya sudah lupa ya. Di Harry Potter itu ya, mantra-mantra sihir nggak boleh. Abrakadabra, alakazam, apa lagi? Cilukba nggak ya? Kalau cilukba nggak. Pokoknya mantra-mantra sihir itu nggak boleh. Penyihir dalam Islam, penyihir itu dipenggal, Pak, hukum mati. Yang ketiga, wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haq, membunuh nyawa tanpa hak, tanpa dibenarkan. Emang ada Ustaz membunuh dibenarkan? Ada. Membunuh orang murtad dibenarkan, ya. Membunuh misalnya orang yang membunuh, kisos dibenarkan, tapi ini hak para penguasa ya, bukan kita personil individu. Kemudian yang keempat, waklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Kita punya rumah yatim, orang ngasih uang, kita selipin uangnya. Nah, ini hati-hati ini ya, makan harta anak yatim. Kalau kita kaya, nggak boleh sama sekali mengambil harta anak yatim. Kalau kita miskin, boleh makan gabung sekadarnya. Yang ke berapa? 5. Waklur riba, ini makan harta riba. Yang ke-6, watawalli yaumaz zahfi, kabur dari medan peperangan. Dalam perang nggak boleh, Pak, mundur ke belakang, kecuali mantu pihak yang di belakang. Woi, sini pun butuh bantuan, kita ke belakang. Ya, mantu yang di belakang boleh. Atau strategi,
Khalid bin Walid ketika perang Yarmuk, ya, bukan perang Yarmuk, perang Mu'tah, terbunuh 3 panglima perang luar biasa. Ja'far bin Abi Thalib, ya, terbunuh. Abdullah bin Rawaha terbunuh. Akhirnya diambil oleh Khalid bin Walid strategi pasukan belakang ke depan, ke depan ke belakang, kanan ke kiri, kiri ke kanan, winger kanan ke kiri, ya. Jadi pasukan Romawi bilang, oh ini ada pasukan tambahan, budak baru ini, ya. Padahal pemain lama, cuman ubah posisi, kayak Rio Ferdinand jadi penyerang, ya. Ya, atau misalnya siapa sekarang? Ya, penyerang handal misalnya. Ronaldo jadi back, jadi keeper. Ah itu, ganti posisi. Dikira pemain baru, padahal main lama, cuman sekarang posisinya berubah. Boleh seperti ini, ya, strategi perang. Yang terakhir, waqadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita yang baik-baik ini berzina, ini enggak boleh. Yang ketiga, nah ini yang paling bahaya. Paling ringan, dosa yang paling ringan dari riba seperti berzina dengan ibu sendiri. Subhanallah, ibu dewek sangkuriang zaman now. Tahu sangkuriang, ya, tangkuban perahu, menikah sama ibunya sendiri. Kata Nabi, ar-riba, ya, salasatun wa sab'una baban, riba ada 73 pintu. Dalam hadis yang lain masih Ibnu Majah, riba sab'una huban, riba ada 70 dosa. Ada yang bilang 73, 70, 72. Intinya banyak, Pak. Karena 70 ini bukan pembatasan, tapi menunjukkan banyaknya. Aisaruha, yang paling ringan, an yankihar rajulu ummahu, seorang lelaki menzinai ibunya sendiri. Wal iyazabillah. Tapi ada, Pak, yang lebih besar dosanya daripada riba. Lanjutannya, wa inna arbar riba. Riba yang paling besar, irdur rajulil muslim, melanggar kehormatan kaum muslim. Gibahin orang, ngomongin keburukan orang meskipun ada pada dirinya, ini lebih riba daripada riba. Ya, kita sekarang dasar riba, astagfirullahaladzim, ya, ndak galak kartu kredit waliyazubillah jeng, ya, iya jeng. Tapi malah ngomongin keburukan orang lain. Ini kata Nabi, arba riba, riba yang paling riba. Ya, kenapa? Kalau kita makan riba, yang dapat buruknya paling kita. Tapi kalau merusak kehormatan orang lain, gosipin orang lain, gunjingin orang lain, atau fitnah orang lain, ini keburukannya bisa ke banyak orang. Tuh akhwat itu tahu nggak begini. Oh, ikhwan yang pengen proses sama dia nggak jadi, mus kawan-kawan yang ngejauhin dia, padahal nggak benar itu. Ataupun seandainya benar, tetap terdapat kerusakan. Itulah ghibah tadi. Ya, jadi ini kenapa dosa, ya, ngomongin keburukan, kehormatan orang lain lebih besar daripada riba, karena skala mudaratnya lebih luas. Ustadz, saya nggak habis pikir, kok bisa riba lebih besar daripada zina? Karena zina biasanya karena apa? Suka sama suka, yang saling ridho. Ya, namanya zina itu saling ridho. Kalau nggak saling ridho namanya pemerkosaan. Kalau riba banyak yang nggak ridho, terpaksa minjam 10 juta, ya balik ke 12 juta. Iya, kan kasihan yang 2 juta tadi. Dia tuh nggak ridho sebenarnya, ya. Malah dia tersiksa karena harus menambah 2 juta. Ini yang ketiga. Ya, bahkan dalam sebuah hadis, dirhamun riba, 1 dirham karena riba, ya'kuluhur rajulu wa huwa ya'lam, yang dimakan oleh seseorang dan dia tahu itu dosa, asyaddu, lebih besar dosanya, min sittatin wa thalathina zainatan, dari 36 kali berzina. 36 kali. Mungkin butterfly naik pun tidak sebanyak ini, Pak, ya.
36 kali, tapi 1 dirhamnya ya riba ini lebih besar dibandingkan berzina 36 kali. Meskipun ini hadis ya dipersihkan derajat hadisnya. Dan yang terakhir adalah mengundang murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan idza dzahara zina war riba, kalau zina dan riba udah merajalela fi qaryatin, di sebuah desa, faqad uhillu bi anfusihim azaballah, mereka udah membiarkan, udah merelakan diri mereka sendiri ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, sekarang apa saja riba? Bagaimana contoh memahami prakteknya? Insyaallah pertemuan selanjutnya. Ini ada pertanyaan kemarin kalau nggak salah. Anda nggak tahu ini pertanyaan yang lama apa yang baru ya? 2 ini kemarin. Hukum tato yang bergambar makhluk bernyawa. Mau gambarnya makhluk tidak bernyawa pun nggak boleh. Balon gitu. Ya, tetap nggak boleh teman-teman ya. Jadi tato meskipun gambarnya bukan makhluk bernyawa tetap nggak boleh. Ya, bagaimana hukum orang yang sholat tetapi mempunyai tato? Sholatnya sah, tatonya berdosa kalau dia nggak bertobat. Ya, karena sulit dihilangkan. Ya, semampunya saja karena memang berat ya menghilangkan tato. Yang penting dia bertobat menyesalinya. Apa hukumnya kalau menikah mas kawinnya pakai punya tetangga? Minjem maksudnya ya, minjem duit tetangga, bukan punya tetangga. Setelah ijab kabul masnya dikembalikan pada yang punya. No. Oh, minjem nian cincin uang sebelah ini. Tapi sampai sekarang emasnya belum aku berikan pada istri saya. No. Istri saya nggak nutut. Sahkah pernikahan kami? Ya, sah pernikahannya ya, tapi berutang ya, maka berarti dia sudah berutang, kemudian ketika mau lunasi udah dibiarkan istrinya, tapi tetap ya dia harus berusaha untuk melunasi utang ini. Utang jadinya Pak ya, utang. Jadi boleh Pak mas kawin dengan utang, saya terima nikahnya 10 gram kredit, ya bukan tunai kredit, sah insyaallah. Tapi kata para ulama, seandainya mas kawin dengan terutang, pertama 2. Yang pertama waktunya jangan lama-lama, jadi ditentuin waktunya. Yang ketiga kalau emang tidak bisa, kalau bisa tunai itu tunai. Afwan, Ustadz mau tanya di luar tema, iya dimaafkan. Saya kan coba kirim CV ke salah satu ustadz dan saya chatan dengan istrinya. Terus istrinya minta saya kirim CV beserta foto saya tanpa cadar. Apakah saya turunin atau tidak ustadz? Itu benar apa istri ustadznya yang chat, apa ustadznya pakai HP istrinya? Jadi hukum asal nggak usah bermudah-mudahan dalam kirim foto, kecuali apalagi kalau bisa ketemu. Ya kalau bisa ketemu. Jadi ketemu ya, jadi ketemu ya. Ada bahasa Arab malam ini? Belum ada ya. Iya. Soalnya kita nih kajian tadi aja jam 7 ya. Jam 7 kurang sedikit. Jadi intinya lihat dulu ya, kalau memang jauh tempatnya ya hukum asalnya nggak masalah, asal benar-benar istrinya yang pegang HP. Ini biasa ya, biasanya biro jodoh perempuan pun ada tim perempuan minta foto, itu hal yang biasa. Tapi kalau yang ikhwan nggak boleh minta foto yang akhwat atau sebaliknya. Bagaimana sudah terlanjur riba, awalnya belum tahu atau belum belajar, contoh KP rumah bersubsidi. Gimana solusinya? Apakah boleh saya lanjut atau over kredit? Syukron. Ya, ini mendadak nggak nih? Urgen nggak ini? Urgen? Lama kalau urgen tuh. Ya. Nanti kita bahas tentang masalah solusi keluar dari riba setelah kita memahami dulu. Jangan-jangan KPR-nya nggak riba Pak? Ya belum tentu. Ya. Jadi kita pelajari dulu apa itu contoh-contoh kasus riba. Oh, mas ternyata riba, baru kita pahami bagaimana solusinya. Ya.
hendak kredit barang dengan akad syar'i, tetapi ketika sudah deal si pemberi kredit tidak bisa membeli sendiri barang yang akan dikreditkan karena tidak ada kendaraan. Berarti ini menjual sesuatu tanpa memiliki, nggak boleh, ya. Jadi barangnya nggak ada, harus membeli sendiri. Dia jualan deal kok dia yang penjualnya mau membeli sendiri, ya. Tidak ada kendaraan. Ya, satu pemberi kredit ini mungkin ini GoFood mungkin. Apa GoSend? Saya nggak tahu ya. Coba ini tanya yang ini ya. Hukum ikut member MLM tapi hanya untuk mendapat keuntungan diskon-diskon, bukan untuk meningkatkan poin atau kejar leaders. Wallahu alam saya. Cuman kalau pengen beli produk MLM boleh, beli produk MLM. Saya juga dulu ada namanya propolis ya. Propolis salah. Klorofil dulu zaman saya SMA dulu ya. Saya beli klorofil itu kan produk MLM tuh. Tapi saya nggak gabung ke MLM. Apakah ini boleh dapat keuntungan dengan diskon-diskon? Wallahu alam. Apa hukum membeli barang bekas gadai? Sebab orang menggadaikan barang tersebut tidak menebusnya. Nah ini, ya tentang kesalahan gadai. Kita nggak boleh jual barang gadai kecuali harus ada izin dari pemilik barang. Ini Pak, prinsip. Yang nggak boleh menjual barang gadai kecuali diizinkan oleh pemilik barang. Kita minjemin orang 5 juta, dia gadain HP, sampai bertahun-tahun nggak dilunasi. Saya jual ya HP-nya, janganlah, nggak boleh kita jual. Cak mana? Brejo. Ya, makanya penting masalah fikih-fikih seperti ini ya. Kita zalim kalau menjual barang gadai tanpa izin dari pemiliknya. Meskipun udah jatuh tempo, kalau udah jatuh tempo tetap izin dulu sama pemiliknya. Saya pedagang alat tulis kantor, fotokopi, toko anak bekerjasama dengan pihak sekolah, pembayaran bertempo dibayarkan per 3 bulan ketika dana sekolah cair. Yang petugas mengambil barang ATK biasanya satpam atau guru, sedangkan yang bayarkan tagihan bendahara sekolah. Ketika dana cair baru rekapan jumlah barang harus saya rekap, sedang dibuat harga jual dengan harga jual tunai. Pertanyaan, apakah boleh saya menjual beli bertempo dengan cara ambil barang terlebih dahulu, di akhir ketika dana cair baru tahu harga jual dan totalnya? Apakah saya harus kirim dahulu dari awal daftar jual beli? Iya, harus dikasih tahu dulu daftar jual beli ya, biar nggak goror harganya. Kita bahas kemarin poin yang ke-7 dari syarat sah jual beli, harganya tahu ketika akad. Ya, ketika akad kan udah akad. Ustadz gimana kalau pesan bakso nggak tahu harganya? Ternyata harganya 50.000. Ya itu zalim berarti penjualnya. Tapi kalau hukum asalnya ketika di pembayaran nggak masalah. Ini nggak harus tahu harganya dulu ketika beli, ya tapi ketika melunasi dalam waktu yang singkat kayak kita beli bakso nggak tahu harganya, kan sering kayak gini ya. Maksudnya pesan ini nggak tahu harganya, nanti ketika ke kasir baru kasih harga, ini nggak masalah. Tapi kalau jangka waktunya lama, takutnya goror berupa harga. Saya berdagang bersama dengan pihak sekolah dan jual beli tempo. Ini sama caknya. Tulisannya juga sama, kertasnya juga sama. Ketika bendahara membayarkan utang misalnya 5.300.000, saya kasih kepada bendahara 300 sebagai bonus untuk bendahara tersebut. Jangan, nggak boleh ya. Kalau dia udah dapat gaji, jangan suka kasih fee. Ya, kasih tips ya. Uang tips ini bikin orang-orang nggak mau kerja, Pak. Ya, nggak mau kerja. Apa hukum pesan makan lewat GoFood dengan non tunai? Kita akan bahas nanti soal riba. Ya. Masalah GoFood ya banyak perbedaan para ustadz. Saya ojek online penumpang menggunakan jasa kebanyakan perempuan dan bukan mahram. Solusinya bagaimana? Telepon dulu, Bapak, Ibu, ini laki-laki perempuan. Maaf Pak, cancel saja, saya nggak bisa. Begitu, ya. Hukum trading saham Bitcoin, ya. Trading saham Bitcoin rata-rata sahamnya nggak jelas, ya. Hukum saham itu boleh teman-teman. Tapi kalau trading di internet itu kan nggak tahu untuk apa tuh, ya cuman ya ikut-ikut apa itu bim apa banyak lah sekarang tuh ngetren dipakai youtubers ya misalnya, ini nggak boleh seperti ini. Jadi saham tuh boleh. Hukum asal saham boleh. Contoh ada yang kerja buka warung
Dia buka saham, kita nabung saham di sana, keuntungan sekian persen, boleh. Asal tahu apa usahanya real. Ke internet itu apa realnya? Nggak ada yang tahu. Bisa jadi judi, ya bisa jadi apa homer, prostitusi, kita nggak tahu. Jika KPR melakukan estimasi pembayaran yang jelas-jelas riba, tapi dialaskan riba tapi tidak zolim, nggak ada. Ya riba itu hukum Allah. Ya, yang namanya haram tuh pasti zalim, nggak zalim. Ya, karena Allah yang mengharamkan, minimal zalim sama Allah. Saya pakai ATM konvensional tapi itu hanya untuk masuk uang gaji, dan setelah gaji sudah masuk langsung saya pindahkan ke ATM syariah. Ya. Kalau dia PNS ATM-nya konvensional, ya maka bagus kalau dia langsung ambil gajinya, nggak boleh ambil bunganya. Kalau ternyata yang masuk ke dalam rekeningnya lebih dari gajinya 10 juta, ternyata 11 juta, 1 jutanya haram dimakan, boleh dikeluarkan untuk fasilitas umum atau orang miskin. Apakah semua pegawai bank syariah terkena riba? Hukum asalnya iya, kecuali yang punya kedudukan dan bisa mempertahankan syariahnya. Contoh, saya direktur tertinggi Bank Fulanah. Ya, saya direktur tingginya. Saya punya kebijakan yang bisa mengubah bank ini menjadi syar'i. Boleh dia bertahan di sana, silakan berjuang. Tapi kalau cuman pengen pulus saja, meskipun cuman satpam, keluar. Nggak boleh. Meskipun cuma teller, nggak boleh. Karena ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Tapi kalau dia punya jabatan dan dia di sana bukan pengen harta, dia pengen memperjuangkan biar bank ini bisa syar'i, dia pelajarin, ya maka sebagian ustadz memperbolehkan seperti ini. Cuman kalau kecek-kecek, kita tellernya, satpamnya atau tukang OB-nya, lebih baik nggak usah. Ya, ulama khilaf soal satpam bank sebenarnya, ya tapi yang lebih tepat adalah tetap nggak diperbolehkan. Apa hukum memakai produk sistem MLM walaupun tidak menjalankan bisnisnya? Kalau beli produk aja nggak masalah ya. Yang nggak boleh itu adalah ikut daftar jadi mencari poin dan seterusnya. Dan saya pernah menjadi pelaku MLM. Apa yang harus saya lakukan untuk menembus dosa besar tersebut? Taubat saja udah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena MLM itu pakai akal aja kezolim kok. Ya, kalian ingin menghajikan orang tua kalian? Ingin naik kapal pesiar? Coba teman-teman kalian yang ngajak kayak gitu, udah naik kapal pesiar belum? Belum. Umroh juga mungkin belum, ya. Allah taala alam. Saya dulu pernah masuk, hampir masuk, udah siapin uang untuk daftar MLM. Tapi Masya Allah ya, saya ikut kajian di Bakti. Dulu kajiannya sedikit, orang ngisi kajian. Ada majalah Mawaddah atau Al-Furqan, saya lupa. Saya baca pertanyaan di bab rubrik tanya jawab MLM. Subhanallah. Ya langsung Allah jawab ketika itu. Akhirnya saya cancel untuk gabung ke MLM tadi. Asami'na wa ata'na. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.